Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Prof Mahfud MD membungkam Anies Baswedan, serta memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan kasus hukum ataupun kasus korupsi yang menjerat Tom Lembong. Karena kan kalau kalian ingat kemarin setelah hakim menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Tom Lembong, Anies Baswedan melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa vonis ini sangat mengecewakan, apalagi bagi orang yang mengikuti sidang-sidang dari Tom Lembong. Waduh, jadi mereka ini katanya berakal sehat, teman-teman. Kita semua ini yang mendukung vonis Tom Lembong ya tidak berakal sehat katanya. Waduh, tapi nggak apa-apa. Kita tetap mendukung pemberantasan korupsi, teman-teman ya. Nah, selain itu ada video di mana guru besar UGM yang bernama Prof Kunchoro, yang juga beliau ini pernah menjabat sebagai ketua Dewan Guru UGM. Dan dia merupakan pengkritik keras Pak Jokowi. Sudah Dewan Guru, mantan ketua Dewan Guru UGM, kemudian pengkritik Pak Jokowi, dan dia pernah membacakan puisi serta gugatannya terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Tapi sekarang, mengenai ijazah palsu ini, beliau yakin dan percaya bahwa Jokowi merupakan lulusan S1 Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan ini sekaligus membungkam dan mengskakmat pernyataan dari mantan rektor UGM, walaupun dia sudah minta maaf, yang menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah lulus S1 UGM dan hanya sarjana muda. Nah, pernyataan dari Dewan Guru ini juga membungkam omon-omon dan tuduhan liar dari Roy Suryo, Rismond, dan kawan-kawannya. Padahal beliau ini pembenci Jokowi loh. Tapi dia yakin Pak Jokowi itu lulusan S1 UGM. Ya mungkin orang-orang yang waras, walaupun dia pengkritik, ya dia tidak dibutakan sepenuhnya, teman-teman. Akal sehatnya masih tetap berjalan gitu. Dan ada satu anak muda yang juga ikut membungkam omon-omon Anies Baswedan terkait dengan vonis dari Tom Lembong. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tom Lembong itu kasusnya bisa benar, tetapi membingungkan. Membingungkan lagi, ya. Bisa benar kenapa? Karena apa yang di expose, yang diumumkan ke publik oleh Kejaksaan Agung itu memang memenuhi syarat korupsi. Memenuhi syarat ya, menurut undang-undang. Menurut undang-undang. Secara legal formal. Secara legal formal. Ya. Karena apa? Legal formal, korupsi itu artinya memperkaya diri sendiri atau orang lain. Atau korporasi. Itu jadi satu. bisa saja dia tidak memperkaya diri, tapi dia memperkaya orang lain. Memperkaya perusahaan lain yang diberi lisensi untuk itu. Satu. Yang kedua, merugikan keuangan negara. Yang ketiga, melanggar hukum dengan cara melanggar hukum. Melanggar hukumnya itu sudah jelas karena pada waktu itu ada aturan kita tidak boleh impor gula karena produksi melimpah surplus. Lalu memperkaya orang lain tentu. Ada perusahaan yang mendapat ada perusahaan yang mendapat keuntungan dari situ. Tidak memperkaya diri. Gitu. Tapi merugikan keuangan negara sudah dihitung kan oleh kejaksaan. Kalau tidak karena ada ini maka negara rugi sekian sudah dihitung juga. Jadi memenuhi syarat untuk ditersangkakan korupsi. Jangan memenuhi syarat untuk ditersangkakan korupsi dan jangan dipelintir-pelintir ya kan. Nah itu dengerin tuh Mas Anies. Jadi ya itu sudah masuk gitu kan kasus korupsi ya. Jadi jangan dipelintir-pelintir lagi. Jangan bilang yang berakal sehat kecewa mendengarkan vonis Tom Lembong. Anda kan mau Tom Lembong bebas gitu ya kan. Pak Kunchoro, kalau Profesor Sofyan Effendi pernah meragukan gelar kesarjanaannya seorang Jokowi, walaupun kemudian keraguan-keraguan itu dia koreksi sendiri. Kalau menurut Pak Kunchoro sendiri sebetulnya Joko Widodo ini sarjananya apa? S1 atau sarjana muda atau justru tanpa gelar sarjana sama sekali? Saya punya banyak teman, ada teman kos, adik teman seangkatan saya itu menceritakan kepada saya pada suatu acara bahwa Pak Jokowi itu betul-betul lulusan UGM.
kemudian juga dari penjelasan, kalau menurut saya penjelasan dari Bu Rektor, penjelasan dari Pak Dekan, itu sudah lebih dari cukup menjelaskan bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan UGM, dan itu pun juga ada beberapa pernyataan-pernyataan dari beberapa temannya yang lulusan UGM. Jadi kalau saya melihat bahwa ada beberapa bukti foto dan sebagainya. Kebetulan saya menjadi ketua Dewan Guru Besar, banyak bergaul dengan dosen-dosen dari kehutanan, dan saya bertanya kepada mereka, benar enggak? Dosen-dosen mengatakan benar, ya sudah, apalagi saya tidak saya sanksikan. Betul. Ya benar lulusan UGM, tapi pertanyaan saya tadi Pak, berarti Jokowi ini sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadinya? Ya S1, lulus S1. 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 Dari Fakultas Kehutanan. Dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel Dokter Andes atau insinyur? Insinyur. Ya. Baik. Pak Kunchoro, karena tadi Bapak yakin bahwa Joko Widodo adalah pemegang ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, tetapi keyakinan Bapak itu tidak didukung dengan penglihatan langsung ya. Artinya Bapak tidak pernah melihat langsung, tidak pernah diperlihatkan tentang fisik ijazah itu. Saya percaya Mas Reza juga lulusan UGM. Saya juga tidak pernah meminta Mas Reza menunjukkan ijazah kepada saya. Dan saya percaya pada Mas Reza. Saya lihat dari orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini yang meluluskan, yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi, tempat Mas Reza juga bekerja. Dari situ, apalagi ada teman-teman yang menyatakan, bagi saya cukup, tidak harus menunjukkan fisiknya. Dan berarti ini, apa yang Pak Kun bisa katakan ketika ada 3 orang yang tanda petik mengharuskan pihak UGM untuk memperlihatkan ijazah Joko Widodo? Saya berbicara sesungguhnya tentang Mas Roy, Bang Risman, dan Dr. Tifa. sekarang kenapa harus ijazah itu ditunjukkan? Betul. Sekali lagi pertanyaan. Betul. Bahwa bukti itu tidak harus ditunjukkan fisik itu harus ada. Tetapi tanda-tanda yang lain itu sudah bisa cukup menjelaskan kepada kita tentang makna yang dimaksud. Tetapi kemudian yang terjadi adalah justru kadang-kadang dalam diri saya, karena saya juga tidak sepenuhnya mendukung Pak Jokowi. Ketika saya membaca petisi UGM dulu, saya justru malah bertentangan dengan Jokowi. Betul. Tetapi Beliau saya tetap pengkritik Pak berpendapat Jokowi. bahwa saya sebagai orang UGM yang tahu bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, maka kebenaran harus saya tegakkan. Meskipun sekarang dalam banyak hal saya masih tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi di mata saya, seorang profesor, seorang guru itu salah itu boleh, tapi jangan sampai saya berbohong. Nah, karena itulah maka kemudian sekali lagi Ini penting nih. saya bertanya, kenapa harus ditunjukkan? Dan apalagi kalau misalnya itu persoalan-persoalan seperti itu kan adalah hak saya untuk bisa menunjukkan atau tidak. Jangan saya dipaksa untuk menunjukkan itu kepada orang lain. Wah, keren banget teman-teman. Ini keren banget nih. Guru besar UGM yang juga merupakan pembenci Pak Jokowi, dan sampai detik ini beliau masih mengatakan loh, dia masih tidak setuju dengan beberapa kebijakan Pak Jokowi. Tapi dia sebagai profesor bisa salah, tapi tidak boleh berbohong. Waduh, ini udah pamungkas nih. Roy Suryo CS sudah nggak bisa ngelak ini teman-teman. Nggak bisa lagi loh. Wah, ini sangat-sangat mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Boleh kita mengkritik, boleh kita membenci, boleh kita tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Tapi kalau itu kebenaran harus kita ungkap. Jangan kita berbohong selaku orang yang memegang gelar guru besar, profesor, dan lain sebagainya. Wah, ini keren banget teman-teman. Kalian harus sebarkan video ini. Sebarkan video ini. Pembenci Pak Jokowi loh, sampai yakin Pak Jokowi lulusan S1 UGM. Dengan melihat bukti-bukti administrasi di UGM, menanyakan kepada dosen-dosen UGM, mendengarkan pernyataan dari profesor ataupun guru besar yang ada di Fakultas Kehutanan UGM, dan juga mendengarkan keterangan dari Rektor UGM, Prof. Emilia. Nah, apalagi coba keterangan dari teman-teman kuliah Pak Jokowi? Apalagi coba bukti-bukti foto, dokumentasi, itu sudah cukup menjelaskan. Dan kata Prof tadi, tidak perlu kita memaksa Pak Jokowi untuk membuka ijazahnya. Karena bukti administrasi yang ada di UGM itu sudah membuktikan bahwa beliau lulusan S1 Kehutanan UGM. Wah, ini keren teman-teman, keren banget ini. Yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini.
Pak Anies kenapa jadi dukung orang yang korupsi? Tom Lembong sudah terbukti melakukan tindakan korupsi, kenapa Pak Anies malah bela? Pak Anies malah mencari keadilan buat orang yang korupsi. Tom Lembong itu kocak. Apakah karena orang yang korupsi itu sahabatnya Bapak sehingga Bapak malah mencari keadilan buat orang yang korupsi? Buat kalian yang masih ribut di komentar sosial media tentang keputusan hakim, kalian nonton videonya saya sebentar ya. Ini data sesuai hasil persidangan juga ini. Ini bukti kalau Tom Lembong melakukan tindakan korupsi. Tom Lembong memberikan izin ataupun mengetahui jika impor gula yang dilakukan bukan oleh perusahaan BUMN. Padahal Tom mengetahui jika penugasan yang diberikan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk impor gula seharusnya dilakukan oleh perusahaan BUMN. Namun dalam penugasannya Tom hanya menyebutkan dilakukan oleh perusahaan produsen gula nasional. Di sana Tom sudah melakukan kesalahan. Penugasan perusahaan swasta juga tidak sesuai dengan rapat koordinasi. Hakim menyebut rapat koordinasi merupakan hal penting dalam mengambil kebijakan impor gula, bukan hanya sekedar administratif belaka. Hal ini sekaligus membantah argumentasi terdakwa yang hanya menjalankan perintah jabatan. Kan Tom Lembong kan pernah bilang, saya hanya menjalankan perintah jabatan. Iya, kau memang diperintah untuk impor gula, oleh Presiden dan pemerintah Indonesia. Tapi kau itu disuruh impor gula melalui perusahaan BUMN, sesuai dengan prosedur yang benar, sesuai dengan kebijakan yang benar. Tapi Tom Lembong malah impor gula lewat perusahaan swasta, kan itu sudah sangat salah, kocak. Itu sudah melawan hukum namanya. Menteri Perdagangan tanpa didukung rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan tanpa dilengkapi rekomendasi dengan Kementerian Perindustrian telah menerbitkan surat persetujuan impor, sehingga terdakwa bertindak tanpa perintah di luar koordinasi yang ditetapkan, bahkan bertentangan dengan arahan koordinasi yang menetapkan impor melalui BUMN, bukan melalui perusahaan swasta. Tapi kau malah impor gula lewat perusahaan swasta, kan itu sudah salah, kocak. Majelis menyatakan dalam proses persidangan unsur tersebut bersifat alternatif. Sampai malam memperkaya orang lain sudah masuk dalam unsur memperkaya orang lain dalam unsur yang tertera di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Uang korupsi memang tidak langsung masuk di dompetnya Tom Lembong, tidak langsung masuk di sakunya Tom Lembong. Tetapi uang korupsi itu malah masuk ke perusahaan swasta yang seharusnya anggaran itu dikelola lewat perusahaan BUMN, tapi uangnya malah masuk ke perusahaan swasta karena Tom Lembong menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan kebijakannya, menyalahgunakan aturannya. Tom Lembong malah mengimpor gula lewat perusahaan swasta. Otomatis uangnya masuk ke perusahaan swasta lah. Rugilah negara. Rugi dari mana? Rugi karena Tom Lembong tidak melakukan kebijakan itu dengan benar. Karena masuknya lewat swasta, akhirnya Tom Lembong memperkaya orang lain. Ini nama-nama orang yang diperkaya sama Tom Lembong ini, yang terima dananya. Ini mereka ini. Dan sekarang kalian masih mau tanya salahnya Tom Lembong di mana? Tai. Sabar. Waduh. Abang ini nggak slow juga kalau ngomong ya. Tapi ya ini senada dengan apa yang dikatakan Prof Mahfud di video awal tadi, teman-teman ya. Ya ini memperkaya orang lain, tidak memperkaya diri, tapi ya membuat orang lain untung besar gitu, dan bukan perusahaan BUMN tapi perusahaan swasta. Nah itulah yang menjerat Tom Lembong sampai vonis kemarin. Dan keren juga abang ini ya, sampai malam dia loh membacakan kesalahan-kesalahan Tom Lembong. Keren. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara operasional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik. Dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofian buat podcast dan sebagainya, dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau. Karena yang jelas jangan seret juga UGM pada urusan politik, soal politik dan seterusnya. Penting UGM itu cara soal data dan proporsional. Saya kira itu aja. Bicara berdasarkan data, teman-teman. Kami tidak menghargai apapun yang dilakukan oleh sesuai dengan koridornya. Saya kira UGM sudah menjelaskan dari sisi kronologi udah lama. Yang jelas dari ruang ini, dan kita tahu persis bahwa UGM punya misi besar soal pendidikan, pengajaran. Kita fokus jangan sampai diseret-seret urusan blocking politik. Betul. Dan porsi kita di situ ya, jangan sampai kita terganggu oleh hal-hal yang sebetulnya membuat kita itu energi sudah habis. Tidak produktif. Kita harus produktif. punya visi ke depan bangsa ini. Kita fokus aktivitas pendidikan, pengajaran, visi besar ini. Saya kira itu biar berlangsung aja. Kita hormati aja proses hukum dan seterusnya yang sedang berlangsung. Hormati proses hukum, teman-teman ya. Itu kata Wakil Rektor UGM. Dan ini sudah dijelaskan beberapa kali loh. Tapi ya bagi para pembenci tidak akan menerima begitu saja dan tidak akan diam begitu saja.
Apalagi mereka sudah terancam bui dan akan ditersangkakan. Nah itu kan membuat mereka semakin ketar-ketir dan juga ketakutan teman-teman. Dan tadi Wakil Rektor sempat menegaskan kalau jangan seret-seret UGM ke dalam hal-hal urusan politik. Karena UGM sedang fokus membangun pendidikan di Indonesia. Beliau sedang fokus mencetak generasi muda unggul teman-teman. Jadi jangan diseret-seret lah dalam urusan-urusan politik-politik yang seperti ini. UGM ini sarana pendidikan. Apa jadinya kalau mereka ini yang ngaku-ngaku lulusan UGM dan ngaku-ngaku ingin menyelamatkan alma maternya, tapi malah semakin mempermalukan UGM. Ini kan hal yang sangat disayangkan. Dan kembali lagi kita tahu latar belakang Sunarko ini adalah orang yang dulu waktu Pilpres 2019 yang memimpin semacam demo hingga mengakibatkan chaos ya. Hampir chaos. Itu bagaimana ada serangan dengan ambulans pakai batu, terus ada juga senjata api ya kan, di situ juga Sunarko dituduh menjadi tersangka daripada penyelundupan senjata api waktu itu yang dari Aceh. Ya kan? Ya. Nah, makanya ketika waktu habis Pilpres 2019 itu kan dia termasuk yang memimpin nih ya kan, dia berorasi di situ dan intinya kan kita chaos, Bang. Ada korban jiwa di situ. Nah, saya sebagai anak merah putih, saya harus menghentikan Bang, orang-orang kayak begini yang akan menghancurkan negara saya, bangsa saya, anak cucu saya. Saya nggak mau ketika ada kudeta, terus ada revolusi. Kalau yang mati yang tua-tua bangka laki-laki sih biarin aja lah. Tapi kalau yang meninggal atau mati ini menjadi korban adalah bayi-bayi kita, perempuan-perempuan kita. Saya akan di depan untuk itu Bang. Saya nggak mau itu. Ya, makanya saya keras memperingatkan kepada Saudara Sunarko, saya akan cukur kumis kamu. Tapi kan di sini kan nggak ada Bang. Cukur Saya kumis nggak keras lah. Pelanggaran pidana kan. Apa yang saya lakukan dalam rangka memperingatkan, hai Pak Tua, ya kan, Anda sudah uzur. Berbuatlah kebaikan untuk bangsa kita. Jangan Anda mau menghancurkan hanya karena Anda mempunyai ambisi politik, baik pribadi atau golongan, untuk mengganti pemerintah yang sah hingga menghancurkan republik ini. Padahal kita harus tahu juga bahwa Sunarko ini dan kawan-kawan ini adalah tim sukses dari calon presiden Anies Baswedan, Bang. Mereka kalah gitu loh. Harusnya kan legowo. Ya kalau ya perbaiki diri lah gitu loh. Minta lagi restu rakyat. Nanti di 2029 kita fight lagi melawan Prabowo Gibran. Jadi omong kosong kalau mereka bilang mereka mau menyelamatkan Pak Prabowo, sedangkan mereka sendiri bukan pendukung Pak Prabowo. Nah itulah teman-temannya sedikit banyaknya perjalanan ataupun mungkin jejak rekam dari Sunarko. Dan Sunarko juga ditangkap atas dugaan makar di tahun 2019 ketika dia memberikan arahan kepada beberapa anak buahnya di sebuah rumah atau di sebuah tempat, dan itu menjadikan dia sebagai tersangka dugaan makar karena ada beberapa strategi-strategi yang dia sampaikan kepada anak buahnya teman-teman. Dan memang ya saya sepakat dengan kata Bung Sylvester Matutina, kita harus menjaga bangsa dan negara kita teman-teman. Jangan sampai terpecah belah, jangan sampai chaos, jangan sampai terjadi huru-hara, karena ya ketidakstabilan sebuah bangsa dan negara itu akan menghambat kemajuan. Dan itulah yang terjadi di Timur Tengah, di beberapa negara Timur Tengah lah teman-teman, yang perang saudara dan lain sebagainya. Dan ya ini jangan sampai terjadi di negara kita. Makanya kan Pak Prabowo selalu mengingatkan, hati-hati dengan politik divide et impera, politik adu domba. Dan ya banyak hal yang bisa memicu ini, termasuk kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Nah ini kan sudah mulai terjadi riak-riak dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Dan ya mungkin tujuan mereka ini memang hanya untuk membuat stabilitas bangsa kita ya tidak baik, dan ingin mengganggu dan merongrong pemerintahan Prabowo Gibran tentunya. Dan balik lagi dengan vonis Tom Lembong ya, kita sudah dengarkan penjelasan dari Prof Mahfud dan juga abang yang tadi itu yang membacakan kesalahan-kesalahan Tom Lembong, kenapa dia divonis 4,5 tahun dan lain sebagainya. Ya itu udah jelas teman-teman ya, memperkaya orang lain, bukan memperkaya diri tapi memperkaya orang lain, dan itu termasuk dalam korupsi. Dan bagaimana Profesor Kunchoro yang memang ya menyatakan dirinya juga tadi sebagai orang yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, tapi beliau sangat fair, beliau sangat gentle mengatakan ya seorang profesor itu bisa salah, tapi jangan membohongi. Itu intinya teman-teman. Itu pesan yang sangat luar biasa dari Prof Kunchoro.
Boleh kita tidak senang, boleh kita mengkritik, boleh kita menjadi pembenci, boleh kita tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi sebagai guru besar, sebagai tenaga pendidik, sebagai orang yang menyandang gelar profesor, gelar yang sangat luar biasa menterengnya dalam dunia pendidikan dan juga keilmuan, jangan sampai membohongi rakyat. Ya kan sama kayak perkataan Rismon, Roy Suryo Tiva. Katanya sih peneliti boleh salah dan minta maaf. Ya boleh aja. Tapi jangan membohongi. Itu intinya. Anda ini kan selama ini membohongi masyarakat, mencari-cari kesalahan, mencari-cari borok punya orang, walaupun sudah terang benderang, sudah dijelaskan oleh pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang memang punya tugas untuk menjelaskan itu. Tapi kan kalian tidak pernah percaya. Dan kalian sudah membuat kegaduhan. Nah makanya bentar lagi kalian masuk bui. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.